warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anak, kita belum bisa berjumpa secara langsung, tapi Ustazah yakin kalian di rumah belajarnya tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak pernah pergi ke dokter? Ya. Pada saat kita ke dokter, biasanya kita lagi memeriksakan kesehatan kita ya. Nah, pada saat dokter akan memeriksa kesehatan kita, apa sih yang pertama diperiksa? Ya, benar ya. Dokter akan menggunakan stetoskopnya untuk memeriksa denyut jantung kita. Apa tujuannya? Untuk mengetahui kekuatan jantung dan mengetahui ada tidaknya gangguan pada kesehatan kita ya. Selain di dada sebelah kiri, denyut jantung juga bisa dirasakan di pergelangan tangan dan di ujung-ujung jari ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat peredaran darah. Oke, apa hubungannya dengan jantung? Ya, karena jantung merupakan salah satu dari alat peredaran darah pada manusia. Mau tahu alat peredaran darah yang lain? Yuk kita lihat materi berikutnya. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga berfungsi mengangkut zat-zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat peredaran darah, yaitu ada 3. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Yuk kita simak materi berikutnya. Oke anak-anak, kita akan bahas alat peredaran darah yang pertama ya, mulai dari jantung. Kita lihat dulu bagian-bagian jantung. Ada vena atas, aorta, kemudian ada serambi kanan, fungsinya adalah mengalirkan darah kaya CO2 ke bilik kanan. Ada bilik kanan, berfungsi memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Selanjutnya ada serambi kiri, berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Ada katup, fungsinya adalah sebagai pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Ada vena bawah, ada vena paru-paru, ada arteri paru-paru. Pembuluh darah. Perhatikan pembuluh darah yang pertama ada arteri. Ciri-cirinya adalah membawa darah keluar jantung, kemudian berdinding tebal dan elastis, serta denyutannya terasa. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena. Ciri-cirinya adalah membawa darah menuju jantung. Ini kebalikannya ya anak-anak ya. Biasanya disebut dengan pembuluh balik. Memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Bisa dilihat perbedaannya antara arteri dan vena. Kemudian yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Ini adalah percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena. Baik, kita lihat di alat peredaran darah yang ketiga, yaitu darah. Ya, ini adalah gambar komponen darah. Kita lihat dulu fungsinya. Yang pertama, mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Dan yang ketiga, menjaga kekebalan tubuh. Yuk kita lihat apa fungsi masing-masing dari komponen darah tersebut. Oke. Ya, kita lihat yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Di sini fungsinya adalah sebagai alat pengangkut oksigen, karbon dioksida,
sari-sari makanan, dan zat sisa. Sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit ini adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Berikutnya, keping darah atau trombosit berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kemudian yang terakhir, ini adalah plasma darah, bagian cair dari darah. Warnanya agak putih ke kuning-kuningan ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi kita hari ini ya. Yuk kita simpulkan sama-sama. Oke, alat peredaran darah manusia tadi ada 3. Yang pertama jantung, kemudian pembuluh darah, dan darah. Oke, jantung sendiri berfungsi untuk memompa darah ya. Kemudian pembuluh darah ini ada 3. Ada pembuluh darah arteri, ada vena, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh darah arteri ini membawa darah keluar jantung. Sedangkan vena atau balik membawa darah menuju jantung. Sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang terkecil. Oke, alat peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, kemudian ada keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Nah, untuk sel darah merah fungsinya adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sel darah putih fungsinya adalah membunuh kuman penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk keping darah ini berfungsi untuk membantu penyembuhan luka atau pembekuan darah. Dan yang terakhir, plasma darah. Ini fungsinya adalah mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ustazah berikan. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, jika ada salah untuk hari ini Ustazah mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.